Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show. Hari ini kita punya guest namanya Jessica Lin. Dia teman gua, dia itu head chef di Cork and Screw Country Club. Jadi kalau yang udah pernah nonton episode kita sama Bang Nando, dia itu eksekutif chefnya. Basically bosnya dia. Nah sekarang kita mau discuss itu bedanya apa sih head chef, executive chef, chef de partie, ada sous chef, executive sous chef dan seterusnya. Kita akan coba discuss karena banyak yang nanya. Dan juga kita mau ngomongin yang pastinya background dia, gimana dia bisa jadi seperti sekarang nih. Gitu, udah cewek, jago masak, jadi head chef. Salah satu restoran paling successful di Jakarta, luar biasa deh. Oke, J, langsung aja J. Pertama, kongres dulu, udah buka lagi. Thank you. Gua dengar juga Cork and Screw udah mulai rame lagi, biarpun masih 50%. Tapi delivery masih jalan kan? Delivery jalan. Yoi, jadi menurut gua itu yang sangat luar biasa dari grupnya Union Group. Itu enggak mau PSBB, selalu ada caranya aja supaya makanannya tuh jalan. Gimana caranya supaya delivery jalan begitu? Kalau buat delivery gitu sih kita punya tim marketing sendiri. Terus jadi dari tim marketing itu di subsnya itu ada Salesforce. Jadi mereka itu staff yang bakal teks tamu terus. Buat taking order dari tamu. Untuk Salesforce kita banyak sih waktu kemarin pas zaman PSBB banyak pakai banget. Salesforce ya? Iya, kita bilangnya Salesforce. Jadi mereka bakal teks tamu karena kita udah punya database tamu sekian ribu. Sorry. Terus? Dan tiap hari mereka tuh ada schedule-nya kayak kalau hari ini mereka bakal lebih ngeblas apa nih, wine kah, beverage kah, atau food. Oke. Jadi udah ada sistemnya semua. Iya, semua ada sistem. Dan nanti apakah delivery akan terus dijalanin ke depannya? Atau bisa nggak kuat elunya? Sekarang sih masih dijalanin karena mungkin masih ada customer yang belum mau keluar ke rumah sih. Keluar dari rumah. Oke, langsung aja. Gimana? Ceritain your story, your background. Gua bukan orang Jakarta guys. Iya, dia bukan orang Jakarta. Gue lahir di Jambi. Iya. Halo. Oke, itu bokap gua. Jadi lu lahir di Jambi, terus lu ke Jakarta karena ingin jadi chef atau gimana? Gua ke Jakarta pas mau kuliah. Nah, pas kuliah kan kebetulan gua ngambilnya hospitality. Nah, dari hospitality ini pas on job training gua baru milih masuk ke dapur. Oke. Jadi kan kemarin dia ini guys, JJ baru masuk Turaber Media, Turaber shout out, itu teman kita juga media, follow YouTube-nya, subscribe. Nah yang gue dengar dari situ kayak lu sebelumnya nggak interest sama masak dan malahan nggak pernah bantu-bantu nyokap lu di dapur gitu kan. Biasanya kalau chef kan mulai masak dari mana kok kayak gue deh, oh iya gue dari omah gue gitu segala macem kan. Nah kalau lu nggak suka masak kenapa bisa ngambil hospitality? Bukan gak suka sih, mungkin emang gak pernah atau jarang banget masuk dapur waktu zaman sekolah dulu. Ya zaman gue masih di Jambi lah. Terus kenapa? What makes you decide, oh ya gue ambil hospitality deh? Awalnya kan gue sebenarnya mau kuliah desain, udah diterima. Desain apa? The Cafe. Oh di cafe, gila gue gak bisa bayangin lu kerja di cafe, oke. Coba yang agak udah cerewet, depan komputer, OCD udah dikit, cerewet, ya kan? OCD. Jadi JJ ini dulu juga pernah jadi head chef di restoran gua, Fish. JJ kerjanya sangat detail, ya kan, gila. Iya, buat desainer penting, detail, tapi cerewetnya, ya kan, ya oke. Terus kenapa? Udah keterima desain terus nggak jadi? Saudara gue banyak yang desain sih, mungkin biaya kuliah desain juga mahal kan kalau dibandingin sama hospitality. Terus gue anak pertama juga. Adik gue masih ada 2 yang belum kuliah. Oke. Gitu. Nanti ya takutnya berat di gue juga kan. Nah terus apa? Terus nyokap. Tapi biasanya hospitality. Oke, iya maaf.
Tuh kan. Iya, iya. Terus nyokap gue bilang, coba deh ke hospitality nih, perhotelan ya kan. Ya udah, tes pertama gue, jadi gue ada temen yang masuk ke STP Trisakti dulu. Nah, baru gue ngikutin. Jadi dia masuk lewat jalur nilai rapor. PMDK sih kita sebutnya. Kalau nilai rapor lu bagus, rata-ratanya di atas berapa gitu, 7 ke atas deh. Overall lah gitu. Ya overall, lu bisa masuk tanpa tes. Oh gitu. Gak usah tes. Jadi lu udah kayak langsung keterima. Emangnya tesnya apa sih kalau misalnya sekolah perhotelan? Standar sih pengetahuan umum, psikotes, sama bahasa Inggris. Oke. Itu doang sih. Gampang guys. Terus ya udah nggak tes, udah keterima kan. Terus biasa ada universitas dari Jakarta ke daerah-daerah kan buat cari promosi lah student. gitu-gitu. Gue boleh sebutin. Boleh sebut aja. BINUS. Jadi BINUS juga baru buka perhotelan baru berapa tahun gitu pas gue mau kuliah. Kayaknya 2-3 tahun gue lupa. Gue juga tes. Tesnya itu pas di Jambi, jadi gampang. Gue keterima juga di BINUS. Jadi bingung nih mau ngambil yang mana. Secara BINUS kan di barat ya. Orang daerah kalau kuliah kan kebanyakan di barat. Jadi maksudnya di barat tuh apa sih? Jakarta Barat, sorry. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. Terus gue bingung mau ngambil yang mana kan. Kayak dua-duanya ya oke. Ya enggak sih. Oke iya. sih. Cuma STP kan tidak sebanding lah. Maksudnya Trisakti lebih lama dan maksudnya kalau dari nama perhotelan, kalau misalnya di Indo pun orang ya pertama NH Trisakti gitu-gitu kan biasanya. Iya, NH Sahid Trisakti. Iya, Sahid. Ya. Oke. Terus dari sekolah, kalau sekolah perhotelan gitu, lu udah tahu, jadi gua ngambil yang bagian chef-chefnya aja deh, apa semuanya juga sih? Oh enggak, kalau di STP ini lu belajar keseluruhan. Jadi kayak sampai front lu office, jadi housekeeping guys. Gitu segala macam. Iya. Dari housekeeping, jadi kayak kalau 2 tahun pertama lu masih belajar housekeeping, reception, kitchen, pastry. Lebih ke operasional. Terus kan on job training 1 tahun. Di mana? Biasanya. Tapi karena gue program belajar gue beda, gue dapat on job trainingnya 1,5 tahun. Oke. Lu di mana? Trainingnya? Iya. Gue di hotel. Hotel apa? Aston yang di Rasuna, Epicentrum. Oh oke. Lu jadi kayak stagiaire gitu ya? Apa? Iya, stagiaire. Magang lah kayak orang magang gitu kan. Habis dari situ, jadi itu gua berarti 6 bulan pertama gua di Aston. 1 tahun terakhir tuh gua di The Groove Suite. Di mana tuh? Di daerah Epicentrum juga. Di depannya TV One. TV One atau Antv tuh ada hotel. Waktu gua mau masuk situ mereka lagi mau opening. Jadi gua jatuhnya bukan training tapi gua kerja. Tapi nanti pas selesai itu gua minta sertifikat buat nunjukin kalau gua training. Jadi kayak dibebasin lu boleh kerja, boleh training. Ngerti, iya mendingan kerja lah. Iya kan? Iya mendingan kerja. Ya lepas lagi hoki aja kali gue. Terus lu selama karir lu ini, kita kenal itu pertama waktu lu jadi sous chef? Gua di Havana? CDC di Havana. Iya, CDC ya, chef de cuisine. Nah ya itu lagi. Oke, langsung aja deh nih ngomongin. Lu apa sih bedanya head chef, CDC, executive chef, apa beda? Ini buat teman-teman yang kurang tahu. Bedanya di tanggung jawab sih. Kayak tanggung jawab lu sekarang apa? Apa bedanya tanggung jawab lu sama misalnya si Nando gitu, executive chef? Kalau di tempat gua sekarang kan ada Chef Nando, dia sebagai chef owner atau executive chef. Yeah. Terus di bawahnya tuh ada head chef gua sama ada satu lagi Chef Agus. Jadi head chefnya ada 2? Sementara ini ada 2. Oh ada 2, jadi lebih ke operational side kan biasanya head chef kan? Iya, operational side. Untuk gua itu dimintanya lebih ke food detailing sih. Jadi kayak kalau apapun yang berurusan sama makanan, Chef Nando pasti ngomongnya sama gua dan gua yang jalanin. Kalau Chef Agus tuh yang kayak lebih, kalau gua nggak ada tapi dia harus bantu maintain sih. Oke. Ya kan. Dia lebih yang kayak maintain lingkungan dapur. Maintain lingkungan dapur? Iya, maksudnya
kayak anak-anak atau ya apa gitu. anak-anak. Oke. Terus ya food cost sama aja sih, tanggung jawab bersama kalau food cost kan. Food cost. Yang lebih ke belakang sih. Oke. Admin ya oke. Apa namanya paperwork. Iya itu dia paperwork. Nah terus kalau gitu apa bedanya sama CDC kemarin? Kalau CDC kemarin kan jatuhnya gue head di outlet karena waktu itu dari satu grup ada dua outlet. Ada beberapa outlet. Tiga outlet. Jadi tiap outlet ya ada CDC-nya. Sebenarnya itu kayak menurut gue sih beda penyebutan aja. Kayak Executive chef sama CDC gitu. Head chef sama CDC. Oh head chef sama CDC. Iya. Oke. Ya kan lu kalau di hotel CDC juga yang headnya outlet, ya kan? Iya benar. Benar Head restorannya kalau di hotel kayak ya. iya waktu itu iya benar. Jadi kalau di restoran A ya dia cuma megang restoran A. Nah iya kayak gitu aja sih. Gitu kan. Oke. Nah terus abis itu lu sekarang tanggung jawab lu itu di Cook and Screw ini sampai segimana nih, ceritain hari-hari lu kerja gimana? Apakah lu mimpin servis juga? Gua sekarang masih mimpin servis sih karena kan staff kita masuknya juga limit, jadi harus di split jadi 2 tim. Ya kalau gua gak bantuin mereka juga kerjanya ekstra kan, jadi ya udahlah gua bantuin servis. Biasa sih gua lebih banyak di checker sih. Iya di checker ya, oke. Checker, oke. Abu Aye dibilangnya checker. Itu kerjaan yang paling paling penting menurut gua karena itu komunikasi ribet ya. Komunikasi di depan. Juga sih ngerjain itu. Yoi. Jadi kalau misalnya kalian lihat guys di dapur, yang orang kitchen pasti udah tahu biasanya head chef itu jarang masak. Kenapa? Karena kerjaannya kalau lagi service itu palingan ya itu expediting, checker bilangnya di sini jadi checker, di mana dia harus ngatur makanan yang keluar dulu, yang table mana, makanan apa yang keluar dulu dan lain sebagainya. Yoi. Nah terus kemarin lu sempat catering juga sama anak-anak? Catering, oh ya catering ya. Iya, itu seru banget sih kayaknya. Itu, gue nggak bisa sih waktu itu, gue juga lagi ada catering. Itu juga ada proyeknya tuh dadakan sih sebenarnya. Pas gue lagi ketemu sama Kade lagi nganterin sourdough ke gue. Terus ketemu sekalian keluar, Wiro sama Res sama Adar tuh lagi di sekitaran daerah kita situ. Jadi kayak ketemu bentar, ngobrol bentar. Biasa udah 3 bulan kan kita sama sekali nggak ketemu, nggak ngobrol. Iya benar. Terus nggak lama ada tawaran private dining. Ya udah. Ada yang mau kerjain nggak? Nih ada, tolong dijawab dong. Ada yang mau nggak gitu? Urgent nih buat weekend itu hari. Jadi Hamin 3 malam lagi kan. Terus ya udah tapi nggak mau sendiri males capek ya kan. Iya biasanya begitu. Males capek sendiri. Gue males kalau sendiri katanya gitu kan. Ya udah kita ambil tapi semua ngerjain gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita ngambil itu tuh bukan nyari duit sih. Buat fun dan supaya tetap masak sih itu penting sih. Iya. Fun aja kayak udah lama nggak kayak gitu kan. Kayak mereka juga sebelum PSBB ini sibuk-sibuk banget. Kita juga jarang ketemu, jarang bisa kayak gitu. Gue juga sibuk udah pindah tempat 2 kali. Si Res sama Wiro juga proyekannya ada 2 ya. Iya banyak lah dia proyek banyak banget kan. Meeting mulu. Kade ya biasa sibuk juga. Iya tapi itu enaknya, salah satu enaknya jadi chef sih. Kadang-kadang ya PSBB emang bener banyak yang di-cut. Tapi banyak juga yang kayak kalau lu mau nyari duit tuh sebenarnya nggak susah-susah banget kalau menurut gua kalau lu bisa masak. Iya gak sih? Ya kan beberapa juga banyak orang yang open PO kan. Iya, ya gua gitu. Lu enggak Je kemarin Je? Oh iya lu malahan rame ya kemarin. Kerja, pada suruh gua open PO kimchi, gua kayak open PO kimchi. Iya kan gue. Oh iya lu bikin kimchi kan waktu itu ya. Sama PSBB selama karantin kemarin 3 bulan gue bikin kimchi mulu kan nyetok. Nyetok. Iya. Terus yang ada yang mau ya udah gue kasih gitu. Oke. J, next topic J. Ini topik ya kita pernah ngomongin juga beberapa kali. Kalau bedanya lulusan luar negeri sama yang lulusan sekolah masak di Indonesia. Ya kan. Lu pasti pernah ditanya deh, lu pernah orang asumsi gak lu lulusan luar negeri mana gitu?
Enggak sih, paling orang nanya kayak dulu kerja di luar di mana, Nah, kayak gitu. iya karena orang pikir masih image-nya kalau lu punya standar yang tinggi di dapur lu pernah kerja di luar kan. Sebenarnya kan Iya nggak sih. begitu juga Enggak ya gitu kan. juga. Oke. Jadi gimana? What's your point of view about this? Sebenarnya lu mau sekolah di mana aja sih sama aja gitu loh. Kayak ya biayanya juga beda kan lu sekolah di Indo atau di luar. Oh jelas beda. Living cost-nya juga beda jauh ya kan. Terus kayak ya yang sebenarnya yang menentukan karir lu nanti kan pas lu on job training lu jalaninnya gimana. Terus lu konsisten atau enggak, passion atau enggak sama yang lu kerjain. Karena kayak kalau chef kayak kita ini kan belajarnya tuh sebenarnya di lapangan bukan di sekolah nggak sih yang. Betul. Ya kalau sekolah ya emang udah textbook kayak gitu. Tapi kayak yang di lingkungan kerja tuh lebih terupdate sih sebenarnya. Dan di mana juga gak sih, coy, kayak lu kerja di mananya menurut gua? Di kerja outlet yang di mana? Jadi di outlet yang mana menentukan misalnya atasan lu siapa Ya gitu yang sebenarnya bisa. kayak ya leader lu siapa, lu kerja di mana, terus kayak restoran atau hotel yang tempat lu kerja tuh lu lagi dapetnya sectionnya yang gimana. Itu nentuin juga sih. Iya, terus kayak gini. Restoran kayak Cork and Screw Country Club gitu, yang oke, keren, rame gitu. Itu terima gak sih orang training gitu? Terima. Terima Justru, ya? Iya, tapi limit sih terakhir. Iya pasti ada limitnya. 1, 2, 3. 3 atau 4 orang doang. Kalau buat di kitchen. Iya, dulu waktu gua assume soalnya kayak biasa orang on the job training tuh kan ke hotel kan kalau dulu kan. Iya. Iya kan, menurut gua ya lebih bagus kalau lu langsung ke restoran sih, menurut gua lebih bisa banyak lu kerjain banyak lah. Gue inget dulu di hotel ada satu orang kerjanya cuma bungkus dimsum dari gua masuk kerja sampai gua resign itu dia tiap hari bungkus dimsum doang nggak Rapi itu. dong. Rapi banget, Iya. luar biasa rapinya, luar biasa. Tapi ya kalau lu mau grow your career lu harus bisa belajar different skill. Ya. Iya menurut gua. Nah terus abis itu selain jadi gimana caranya lu itu bisa sampai sekarang nih, gimana kasih listeners and viewers gue tips and trick buat jadi supaya sukses sekarang tanpa lu udah nggak usah keluar negeri, karena gue agree itu lu nggak perlu sampai keluar negeri sekarang, apalagi di belajar lu dari internet pun bisa gampang sekarang. Kalau menurut gue find a new recipe ya yang coba kasih tips and trick, karena menurut gue yang paling annoying sama ada beberapa di sini itu kalau misalnya gue suruh atau gue minta sebagai chef, gue minta lu bikin masakan, bikinin dong menu apa gini segala macam, bikin menu itu selalu hampir masaknya di tempat yang dia udah pernah kerja disajikan gitu kan. Ini gue nggak ngomongin head chef atau gue nggak ngomongin bawahan gitu loh. Ini gue ngomongin yang kayak udah ada di leadership position. Gitu. Nah untuk membangun itunya, justru hal itu kan yang penting untuk supaya lo kalau mau jadi head chef kan, lo gimana lo create menu, gimana lo memimpin tim, udah nggak dilihat lagi masaknya jago apa enggak. Iya sih. Iya kan. Nah itu gimana membangun hal itu Ji? Yang pertama sih, ini buat yang masih ijo nih, masih baru ya. Kayak kalian kerja di dapur tuh, kalian harus punya attitude yang bagus. Kayak ya kalau chef lu nyuruh apa, dengerin gitu loh. Mereka pasti punya reason kenapa nyuruhnya dengan cara A atau cara B gitu loh. Kalau enggak ya, kalau menurut lu nggak masuk akal, ya lu coba tanya aja kenapa gitu loh, alasannya apa gitu. Kadang kan mungkin kita cuma nyuruh, tolong bikin ini dong. Tapi ininya maunya diginiin dulu ya, nggak mau langsung dicampur gitu, ya kan? Iya. Kayak lu bikin nasi goreng, bisa aja semua lu aduk semua jadi satu di wok. Bisa. Ya tumplungin semua. Iya. Ama lu saute garlicnya dulu atau saute si egg-nya dulu kan. Hasilnya pun beda. Yap. Oke. Ya follow orders. Nah terus selain itu, kasih dong. Oh iya, belum selesai. Oh iya. Terus ya belajar sebanyak mungkin gitu loh. Ya emang kalian
training atau kerja dimanapun pasti ada resipi. Tapi lu manusia, lu punya lidah gitu loh. Emang ada resipi tapi lu tetap harus nyobain. Kadang tuh beberapa staff gue ada yang kayak kalau ditanya ini kenapa ya kok aneh menurut gue. Enggak kok ini udah sesuai sama resipi. Oh iya, jarang ya kan? nyobain. Itu. Iya. Kenapa Lu ya? cobain gitu loh. Kayak apapun yang lu prep produk, apalagi yang udah big batch gitu, lu harus cobain. Jangan kayak ya lu tiap hari kalau bikin aioli, lu tahu kan konsistensi aioli yang kayak harus hold gitu. Iya, aioli ini mayones dan garlic dan olive oil, Ya. ya saus dipping sauce lah. Terus? Terus pas lagi gua pakai, kok encer ya? Terus kayak gue langsung tanya dong, ini produk tanggal berapa? Siapa yang bikin gitu? Kalau temennya nutupin temennya yang lain, iya. Kan kalau labeling di gua itu ada produk, tanggal sama nama biasanya. Jadi pas kemarin gua cek itu nggak ada namanya. Tapi ya, sering terjadi juga. Sering terjadi di ibu kota. Iya. Kesel. Gitu. Maksudnya kayak kita mau tahu itu siapa yang bikin, biar kita bisa benerin, bukan kita mau marahin gitu loh. Pas gua tanya ke salah satu staff gua, ini siapa ya yang bikin? Bukan lu, gue tahu ini bukan tulisan lu, gue bilang. Terus dia nggak mau jawab, ya nutupin temennya. Ya itu juga nutupin Tapi ya temennya. emang pas gue komplain sama dia produknya nggak sesuai standar, dia langsung kayak iya langsung dibenerin sama dia. Dia nggak nanya ke gue gimana cara benerinnya, dia benerin sendiri kayak pas gue liat oke, ya udah. Oke. Nah ya itu dia. Jadi itu udah rusak apa bagaimana sih? Kayak kurang ke blend gitu loh. Oh kurang ke blend, masih. Jadi ya. basically tinggal ngeblend doang kan. Ya. Nah itu juga kadang-kadang yang rada annoying. Kalau bisa begitu kenapa nggak dari awal aja langsung? Iya maksudnya kayak lu kalau nge-prep, kok aioli gue encer, gimana ya cara benerinnya? Lu tiap hari bikin aioli masa nggak tahu konsistensinya kayak apa? Logika nggak sih? Iya benar juga. Tapi masalahnya banyak juga yang mereka cuma tahu aioli itu begini gitu loh. Pokoknya kayak gue cuma bisa bikin aioli udah. Gitu, ini kayak teman gue kemarin sharing. Dia bilang kayak dia ada staffnya yang pokoknya bikin saus dia paling jago. Dia udah tahu saus tuh kayak gimana. Pokoknya jadilah semua saus. Tapi begitu dia suruh dia masak ikan atau ditaruh di stove itu berantakan. Gitu dia nggak tahu. Dia cuma tahu goreng ikan ya udah goreng ikan, dia nggak tahu matangnya kapan, dia nggak tahu apanya, gitu loh. Dan menurut gue itu adalah sesuatu kalau if you wanna cook professionally, kita bilang nah itunya kita harus tahu. Ini yang chef gue ngomong lo harus tahu why question gitu kan, why dan bukannya how doang. Nah itu, nah sayangnya kalau mau tahu why question itu harus diperlukan waktu untuk research dan belajar, either lu baca buku. Lu nonton video YouTube gitu sebelum lu do that gitu kan. Tapi sayangnya itu perlu sacrifice waktu untuk research gitu kan. Lu pasti sering dong di luar jam kerja lu nih, waktu lu lagi coming up, itu lu belajar juga dong tentang masakan, lu baca buku masak gitu kan. Itu menurut gue satu hal yang kurang di sini, gitu kurang di sini. Kebanyakan begitu break itu pada ngumpul di area ngerokok biasanya itu main game, main HP. Ya sekarang mainnya main game, Mobile Legend. Which is dia juga sebenarnya. Enggak, udah pensi gue. Udah nggak main, nggak bisa. Oke, iya enggak. Tapi maksud gue itu cuy, ngerti kan maksud gue? Dimana kayak ya waktu dulu gue coming up, and I'm sure waktu lu coming up begitu, gue gak ngomong break deh, gue ngomong kayak abis lu pulang kerja atau lu lagi off, ya lu abis itu lu belajar sesuatu yang bikin skill lu nambah. Dan salah satunya lagi, ini malah jadi gue yang ngomong panjang, sorry nih. Apa-apa? Itu lu harus makan, bener gak sih? Ya. Kalau menurut lu gimana? Lu kalau gak makan lu berarti gak train lidah lu dong. Iya, pertama udah di kitchen pun nggak nyobain, which is itu salah. Terus menurut gue perlu juga kayak lu harus tahu
restoran sebelah lu nih kayak gimana menunya, jangan kasih tahu begitu doang gitu. Dulu gue punya head chef ini yang sebelum lu J, ya kan. Gue dulu punya head chef di restoran gue. Restoran Indonesia, Ya. gitu kan. Terus abis itu dia baru naik jadi head chef. Terus gue suruh dia bikin salad, ya kan. Bikin salad. Terus dia keluarin Mexican salad. Gitu loh, Mexican salad di mana yang kayak ya ini best selling item restoran dia yang dulu dia kerja. Ya tapi konsepnya nggak pas. Nah itu dong, mestinya kan dia tahu, dia Iya. bisa tahu lagi dong apa ini konsep apa yang cocok gitu segala macam kan. Kalau mungkin dia pernah makan, dia pernah nyobain restoran ini, wah kayaknya cocok nih di Wis gitu segala macam. Gimana kalau menurut lu yang itu? Ya bener sih, lu kayak gue kerja di corp, ya gue harus tahu sebenarnya yang kompetitornya masih selevel lah, maksudnya ya kategori corp itu Yes. restorannya yang mana aja, ya gue harus tahu mereka jualnya apa aja, Makanannya kayak gimana gitu. Kualitasnya kayak gimana dan segala macamnya. Benar. Gitu. Menurut lu, gimana caranya J kalau mau mulai kayak gitu? Dulu waktu gue jadi cook di Prancis, gaji kecil banget. Kita tuh beberapa temen gue kita kayak ya udah saving Sharing, ya ya kan? saving kita makan fine dining ini ya biar kita nyoba gitu loh. Gue kerja di tempat semi fine dining, dimana kalau lu mau yang kayak tadi itu mahal banget harganya, which is tapi gaji kita ya berapa sih gitu kan, cook kok. Terus ya saving di sini gue jarang banget lihat yang kayak misalnya contoh staff dia CDP atau cook gitu tapi makan cook and screw gitu loh. Menurut gua itu salah karena itu adalah investasi juga kalau menurut gua. Menurut lu gimana? Iya, karena lu jadinya lu harus tahu di Jakarta ini ada restoran apa yang baru buka, ya kan, kita harus update. Nah dia bukanya di levelnya mana nih kategorinya, ya kan? Sama dengan restoran tempat kita kerja atau enggak. Makanan yang dia serve itu konsepnya seperti apa, kita harus tahu. Iya, itu yang benar-benar menurut gua harus ditingkatkan sih menurut gua. Lu nyobain guys, jadi please kalau misalnya emang gua tahu apalagi lagi begini gitu ya. Ya lagi begini ya udahlah. Lagi begini ya udahlah. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat nanti new normal udah benar-benar jadi normal aja, itu please invest your money buat lu nyobain makanan, karena nyobain makanan itu adalah salah satu yang paling penting selain membikin palet lu itu lebih bagus, jadi lu tahu banyak rasa, lu tahu saingan lu, ya kan, lu tahu mungkin in the future lu abis makan lu pengen kerja di situ karena lu pengen belajar tentang restoran itu segala macemnya. Itu sangat penting kalau menurut gua. Ya Gaji? Iya, lagian kan kayak kalian pasti punya teman chef juga yang kerja yang masih satu posisi lah. Kayak ya, pasti, ayo dong pasti. bareng ya kan. Kan sharing-sharing aja, pesen 2 makan bertiga, ya nggak sih? Kan buat testing doang. Yes, dan jangan nggak pede kayak aduh gue ini nggak pantas makan di restoran itu. Ya. Pasti dilayanin juga. Yang gitu, penting pasti. bayar, jangan ngutang. Oke. Kalian kerja kayak ini kita ngomongin buat posisi komi ke bawah ya. Iya. Kalian pasti apalagi yang udah kerja setahun lebih, kalian ngerjain hal yang sama. Seminggu lu pasti nge-prep 2-3 kali hal yang sama. Masa kalian nggak tahu sih sebenarnya ini standarnya seperti apa? Masih harus ditegor terus sama atasan lu. Bener gak sih? Lu kesel gak sih kayak hal sepele, nggak penting. Kayak sedangkan lu masih harus ngurusin yang lain. Padahal lu bahkan mereka bisa aja lebih lama dari gua yang di situ. Iya. Ngerti. Kayak kalian tuh sebenarnya harus punya logik sih, kayak kalian harus tahu kalau kayak aioli itu konsistensinya harus seperti apa. Jadi kalau waktu kalian prep itu nggak benar, kalian tuh udah harus benerin. Harus udah ngambil decision gitu loh. Harus benerin. Kayak kalau nge-prep saus harus seperti apa ya, jangan keenceran, ya nggak sih? Iya, itu detail. Kadang makanya kan, detail lagi. Iya. Lu udah usahain kerja detail, bukan cuma kayak yang penting gue datang kerja
nge-prep, pulang. Tanggung jawab ini udah kelar. Nah, iya. Gitu. Iya, itu penting sih. Do more than what you ask for. Itu Kayak penting. ada orang yang bilang kayak gue bisa karena terbiasa. Iya, lu kalau ngerjain satu hal tiap hari, tapi kalau lu nggak memperbaiki kesalahan lu yang sebelum-sebelumnya sama aja bohong. Betul, denger tuh guys. Kayak gue pernah marahin orang. Terus dia jawabin gue gitu, ya gue sistem moto gue bisa karena terbiasa. Iya, tapi lu udah 3 bulan di sini ngerjain hal yang sama, tetap aja kayak gitu. Berarti lu nggak belajar. Pulang kamu. Gitu. Resign pak, anaknya. Resign. Nah itu juga jangan baper guys. Nih gue udah sering bilang sih, ya jangan baper. Kalau misalnya Chef JJ baper waktu lagi diomel-omelin, mungkin waktu jadi. Enggak sih gue mah, harus kuat. Iya, nah itu dia. Makanya harus punya mentality yang kuat. Oke. Ada lagi J? Ada. Apa? Kayak kalau kalian ngelakuin hal yang sama tiap hari, usahain kalian timing sih. Timing? Iya dong. No, iya. Misalnya lu bikin kroket, hari ini pasti bikin 1 bowl sama dong tiap hari. Hari ini gue 30 menit baru kelar. Ya besok kurangin lah jatahnya, 25 menit lah. Oh, ya nggak sih? Oke, ngerti. Push yourself gitu. No, yes, itu dia. Push yourself. Iya benar. Jangan kayak baru datang kerja ngeluh, aduh preparean gue hari ini banyak. Aduh gue belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Oke. Sering gak sih staff lu kayak gitu? Sering banget. Jadi kalau dulu trik gue untuk begitu, kan gue kemarin waktu udah sempet jadi bos di sini kan gue jadi bawahan lagi tuh di Denmark kan. Jadi babu nge-prep lagi gitu kan. Terus gue kerja di restoran kan yang dimana satu item garnishnya bisa 15 gitu kan. Anjir. Kayak gitu. Jadi dimana gue sebagai yang paling rendah di sana, gue udah waktu hari pertama gue langsung catat, oke nih komponennya ini aja. Biarpun nanti ada yang kemis karena banyak nggak apa-apa. Terus gue ngobrol sama si servernya. Ini tuh bener gak, ini isinya apa aja segala macam, course mana yang keluar duluan, gue nanya servernya. Kok nanya sama servernya bukan nama leader yang sibuk? Oh sibuk. Gitu sibuk. Dimarahin langsung ya kalau nanya. Di restoran itu sih kalau banyak nanya justru diomelin sih, sebel gue. Ya terus abis itu jadi gue selalu nanya sama servernya, dia lebih baik. Nah terus ya itu gue list down dari awal sampai akhir apa aja yang gue harus buat step by stepnya itu gue list down. Tapi ya chef gue selalu bilang kayak itu push yourself gitu kan. Jadi kayak oke, pertama gue lihat setelah abis break makan siang jam 3 sore ternyata gue baru kelar berapa item nih. Oke besok gue harus udah kelar semuanya misalnya. Biarpun di kitchen udah kelar, biasanya masih ada lagi yang nungguin, nggak mungkin nggak ada kerjaan kan kalau di kitchen kayak gitu. Jadi push yourself triknya. Terus detail. Kayak lu zaman training pasti suruh ngepick herbs gitu kan? Bete nggak? Bete banget kan? Bete banget gue. Iya sangat kan, bete. Kalau gue liat nih anak-anak sekarang tuh kurang suka yang ngepick herbs gitu sih, kayak diremehin. Tapi nanti pas giliran lu pas udah di posisi yang harus jagain checker ya, lu garnishnya jelek tuh sebel gitu. Iya. Jadi itu kalau misalnya kalau kalian kerjaan kecil aja tuh nggak benar. Nah iya, maksudnya itu kerjaan kecil kalian tuh harus benar detail. Itu tuh buat nanti kalau udah dikasih tanggung jawab, yang kerjaan besar itu pasti udah benar. Kalau kerjaan benar itu kalau kerjaan remehan aja, kerjaan receh aja bisa. Nggak bisa, ya kan? Ya, itu jangan harapkan atasan kalian akan kasih kalian tanggung jawab yang besar. Benar. Begitu. Last one tips and trick yang paling gokil. Hit apa? Kerjanya pintar, jangan kerja keras doang. Nah, itu juga itu gue sering dibilangin kayak gitu sih. Banyak beberapa dulu bos gue bilang iya gue kerja keras tapi lo harus kerja pintar juga. Coba jabarkan bos. Ya kalau kerja keras berarti lu pakai otot dong. Kalau kerja pintar lu pakai otak. Gitu. Lu masuk
pasti ngecek prep list apa aja. Iya. Contohnya aja lu ngecek prep list, lu udah tahu list apa aja, lu udah pernah nge-prep list itu semua, lu pasti udah tahu timingnya berapa lama. Terus kayak ada beberapa yang bisa lu tinggal, kayak habis lu masak saute, harus lu simmer, bisa lu tinggal. Terus lu bisa ngerjain yang lain. Iya. Ya nggak sih? Bener. Berarti itu Work smart ya. Ya, sama time management sih. Kalau lu bisa ngerjain prep list sebanyak itu cepet, berarti lu udah tahu semuanya. Mana yang ada bisa ditinggal, mana yang nggak bisa. Ada beberapa yang bisa disambil, staff kayak iya lagi braising terus ditungguin gitu. Ya, sumpah, lagi saute ditungguin. Padahal lu biasa bisa ngerjain yang lain, ya nggak sih? Iya, benar. Iya, wah luar biasa guys. Jadi emang Chef JJ ini menurut gua salah satu chef yang paling detail and very good at what she do. Soalnya gue paling nggak suka orang kerja nge-prep lama. Lu kalau nge-prep lama, lu pas servis juga nggak kelar-kelar nanti. Yoi, jadi servis masih ada yang nge-prep juga ya, itu udah kacau dah. Jadi kayak udah kacau dah. Oh ada orderan, bikin orderan, abis itu udah kelar, prep lagi, nggak bakal kelar. Iya. Gitu. Oke, jadi work in details, care about the details, push yourself. Attitude yang bener. Oh ya itu udah pasti lah attitude Ya, yang bener. kadang kan ada yang kayak, oh gue dari lulusan luar negeri nih. Gue gak mau dah ngepick herbs. Masa sih? Nggak mau ngepick herbs karena lulusan luar negeri? Karena kalau lu kerja di luar negeri itu ngepick herbs dulu lu. Kerjaannya receh ya kan. Menurut dia receh. Maksudnya kayak, gue baru lulus. Gue orang biasa anak baru nih, pasti maunya kayak masuk dapur masak, ya nggak sih? Egonya tuh masih masak. Iya bener. Jangan harapin dah. Lu semakin bagus restorannya kalau lu anak baru yang baru lulus masuk aja udah harus bersyukur. Ya lu jangan harap lu masak lah seenggaknya beberapa bulan deh. Masak juga paling saute sayur, prep, roast veggies. Roast veggies, tolong dong. Harus masuk, aduk masukin oven. Iya, itu tapi masak kan ya kan? Itu dia. Tapi ya pasti mereka tuh maunya yang kayak di saute atau di josper, di grill ya nggak sih? Jangan harapkan itu dulu deh. Emang berharap bagus karena ini juga pengalaman gue sama begitu gue kerja. Gue pikir lu lihat di internet dulu segala macam kan keren banget orang di line gitu kan semangat. Tapi begitu gue kerja, gue 8 bulan gue nggak megang. Jangankan kompor. Gue 8 bulan gue cuci piring, cuci sayur gue. Gitu loh. Gue 3 bulan sih. Jangan harapkan gitu. Itu aja gue masuk ke salad station itu karena ada yang gak masuk. Ya. Terus habis itu kayak, ya udah Ray lu bisa ya, bisa. Ternyata bos gue bilang, oh si Ray bisa. Jadinya di situ terus ya kayak gitulah. Kayak begitu. Oke guys, jadi poin-poinnya ya nanti gue masukin di sini lagi semuanya poin-poinnya. Please take notes. Jangan lupa main ke restorannya Chef JJ buat makan makanannya di Cork Central Country Club. Oh iya, reservasi. Sorry. Bukan sombong guys, tapi rame. Karena 50% doang yang boleh masuk. Alah, biasa 100% juga ngantri-ngantri. Oh iya. Oke guys, jadi itu aja tips and triknya supaya if you want to become a better cook and hopefully a chef one day. Thank you J for coming. Semoga sukses. Amin. Dan tetap rame restoran-restoran lu semuanya. Biar semua. Salam ke anak-anak dan ke Nando. Siap. Yoi. Guys, thank you very much for watching our video today. Jangan lupa like and subscribe videonya. Kalau ada kritik, saran untuk Ray Jensen Radio Podcast, boleh tulis di komen atau DM gua. Boleh DM JJ juga kalau mau nanya-nanya di Instagramnya. Nanti di bawah aja. Oh, nanti di bawah aja. Di bawah aja. See the description below. Oke guys, thank you very much. Jangan lupa kita juga ada selain di YouTube, kita ada Apple Podcast, di Spotify, di Google Podcast dan Anchor App. Oke, thank you very much again guys. We'll see you next time. Bye bye. Thank you Jay.